Mas Yadi, sampai kan anggota OI, suka Iwan Fals. Apa lagu yang paling sampean suka dan coba nyanyikan satu bait? Silakan. Sambil cangklongan, monggo ngopi. Karena ini memang ngopi. Saya Ngopi bukan OI. penyanyi sebenarnya, tapi lagu yang paling saya sukai ya memang itu. Walau bajuku dekil, tapi ku tak gokil. Walau celanaku lusuh, tapi bukan perusuh. Walau otak tak pintar, tapi ku punya nalar. Musuh aku tak punya teman 1000 kurang. Salam OI. Ketemu lagi dengan saya Padaeng di channel saya Ngopi OI, ngobrol perkara OI. Malam ini kita mencoba untuk berbincang santai dengan salah seorang dari OI Rimba, di mana OI Rimba, kelompok OI Rimba pada saat itu hadir di Muskot OI BPK OI pertama Gresik. Nah, malam ini saya mencoba untuk berbincang-bincang santai dengan Mas Yadi. Malam ini kita mencoba diskusi. Mas Yadi, sehat? Alhamdulillah. Salam OI. Oi, Mas Yadi, di awal mula Muskot OI Gresik itu kelompok Rimba hadir ya. hadir. Bagaimana animo pada saat itu tentang teman-teman yang ada OI Rimba? Oh iya, terima kasih Mas Aan. Acara ngopi OI ya. Iya, Selamat malam teman-teman OI. Saya dari OI Rimba mengucapkan selamat kepada teman-teman, sehat semua ya. Sebelum acara Muskot, teman-teman belum ada BPK di saat itu. Ada kepanitiaan, yang mana kepanitiaan itu sama-sama pecinta OI lah di situ. Nah, OI Rimba terbentuk itu setelah ada undangan masuk tentang hadirnya Muskot. Kalau tidak salah di tanggal 24 April 2004 kalau nggak salah. Nah, kami teman-teman OI, khususnya OI Rimba, belum ada nama di saat itu. Nama itu hadir ya ketika ada undangan itu meluncur. masih berupa fans club ya, Iya, teman-teman yang suka pada Iwan pada Fals. Iwan Fals, karena di situ ada teman-teman yang memang koleksi dengan kaset-kaset. Di situ ada pedagang kaset juga di sana yang memang betul-betul intent tentang siapa Iwan Fals itu. Jadi kalau tanya Iwan Fals ya ke teman-teman kumpulan itu memang tahu betul. Ada undangan itulah baru kami menyatakan bahwa OI Rimba dibentuk. Jadi Pramuskot ini belum ada ketua di OI Rimba. Belum ada ketua. Setelah ada undangan baru kami membentuk siapa ketua di situ. Kalau tidak salah ketuanya Mas Anies. Ada utusan, berapa utusan pada saat itu yang hadir, yang dikehendaki atau undangan dari panitia Muskot itu? Dari panitia Muskot kalau tidak salah menghendaki 2 orang, saya dengan Mas Harun diutus oleh ketua. Adapun yang ikut resmi jadi peserta, yang di situ tidak ada peserta ini cuma peserta 2 orang gitu aja kalau tidak salah gitu. Mas Yadi, animo peserta pada saat itu kan sangat antusias ya. Iya. Kira-kira pada saat itu untuk kehadiran berapa daripada kelompok yang hadir pada saat itu? Kelompok yang hadir kalau tidak salah 10, diantaranya OI Raya, OI Tumbal, OI Suami, OI Rimba, OI Bengkel,
banyak lah, 10 lah yang jelas, 10 saya lupa, yang jelas 10. Sekarang sudah banyak. Nah, situasi di sana memang asik. Jadi pemilihan betul-betul demokrasi dibuka sesuai dengan tata tertib juga dibuat di sana. Jadi tata tertib sidang itu awalnya tidak ada, dibuat di sana. Sesi kayak orang-orang berorganisasi betul di sana. Betul-betul kita diajari untuk berorganisasi di sana. Di aula Pedanka ya. Di aula Pedanka, ya. Juga pemilihan ketuanya pun pakai pemaparan visi misi. Termasuk Santan juga kan mencalonkan di sana, kalah, kan kalah. Berikutnya akhirnya Santan jadi. Yang terpilih di saat itu kalau nggak salah Mas Koirul menjadi ketua pertama. Oirul Embek ya. Koirul Mbek ya. Itu dari kelompok Oi Raya. Raya. Tapi memang pada saat itu Mas Koirul ini memang perannya cukup bagus juga ya untuk mensukseskan seperti ini. Dia ya? sendiri menjadi ketua kepanitiaan. Jadi dia mobile betul, tahu betul beberapa kelompok-kelompok, mengumpulkan kelompok-kelompok yang ada di Gresik ini. Yang mengantar undangan dia, yang ketuanya dia. Jadi wajar lah teman-teman OI tahunya dia hari itu. Jadi Mas Koirul wajar. Waktu-waktu sidang itu bagaimana reaksi kelompok terhadap respon visi misi calon anggota pada saat itu? Di saat itu memang kami masih belum, teman-teman lah secara umum yang hadir di saat itu di persidangan musyawarah kota itu memang belajar berorganisasi. Tapi ada juga yang dia dari organisasi ini penulis pengetahuan dari organisasi yang lain. Nah, itulah yang mewarnai asiknya OI, variannya OI. Jadi tingkat ke palesannya semua bercampur jadi satu. Ya memang saya lihat pada saat itu karena saya perwakilan dari OI Suami ya, jadi melihat bagaimana animo fans Bang Iwan pada saat itu melebur dengan kurang lebih 40-50 orang yang hadir sebagai peserta di dalam itu Lebih masaan, lebih ya. lebih ada yang tidak nggak jadi peserta, cuma dia jadi penggembira aja ada di ruangan yang lain. Artinya yang hadir di dalam itu dalam hal peserta itu kan kurang lebih 40-50 orang ya. Yang resmi Seperti itu ya. Terus pemaparan respon dari pemaparan pada saat itu gimana dari kelompok-kelompok pemaparan visi misi? Memang saya lihat teman-teman dari awal saya sudah bilang penulis tentang organisasinya masih kurang, tapi punya keinginan besar. Satu, punya sekretariatan sendiri, mendirikan koperasi, ada yang kayak gitu. Sebelum ada koperasi OI ini, teman-teman OI juga di saat itu dengan adanya koperasi, kepengen ada yang malah mendirikan bank kayak gitu kan, memang terlalu mulu-mulu, tapi ya namanya visi misi. Salah satu calon yang dari Sedayu itu yang kepingin, saya kepingin punya bank kayak waduh asik gitu. Pasca selesai muskot pada saat itu kan terbentuk formatur. Pada saat itu seperti apa proses terjadinya susunan kepengurusan di BPK OI Gresik di periode pertama? Iya, Deng. Setelah Mas Kairul menjadi ketua dan sidang ditutup, itu formatur terbentuk. Akhirnya 1 hari setelah itu formatur merapat ke rumah sampean kalau nggak salah di saat itu. Belum ada sekretariat, akhirnya disepakati di forum di saat itu rumah jenengan jadi kesekretariatan. Akhirnya terbentuklah susunan pengurus saat itu, dan Sandra sendiri kalau tidak salah sebagai sekretaris kalau tidak salah. Itu prosesnya. Terus dalam hal ini dalam proses pembentukan kepengurusan pada saat itu tidak alot ya? Oh enggak, teman-teman bisa ada enak-enak aja komunikasi di saat itu.
lah teman-teman di saat itu. Jadi terbentuk dengan istilah apa sih namanya kalau di OI itu sopan ya, Iya. seni olahraga kayak begitu ya. Sudah ada pembagian divisinya, sudah ada akhirnya di situ. Waktu itu dalam periode pertama masih ada di dalam ya. Di Ada. kepengurusan ada ya. Ada. Ada dalam pembentukan itu ya. Dalam kepengurusan Oh, enggak ada kalanya. di awal itu Iya, ya. di awal itu sudah ada. Tapi memang tetap mensupport teman-teman di Iya, OI di saat itu saya juga jadi formatur kalau tidak salah. Oh iya. Iya, ikut menjadi formatur kalau tidak salah. Nah, dalam selesainya pembentukan kepengurusan ini, acara apa yang pertama itu diadakan OI Gresik pada saat itu? Iya. Sebelum acara muskot itu teman-teman ada ide. Itu kalau tidak salah idenya salah satu orang lah di sana. Saya juga bukan kepanitiaan di situ. Membuat desain logo KTA pertama OI Gresik. Nah, akhirnya di muskot itu diadakan sayembara semacam itu. Akhirnya dimenangkan saudara Acu dari Bengkel. OI Bengkel. OI Bengkel itu yang memenangkan desain logo KTA OI Gresik untuk lokal Gresik sendiri. Dan itulah yang dipakai di awal-awal sebagai pertama KTA OI Gresik ya. untuk pendataan. Terus kegiatan setelah itu dalam proses pembuatan, terus kegiatan OI Gresik yang belum dirakerkan apa Sebelum muskot, teman-teman sudah ada komunikasi dengan teman-teman OI Solo. Iyo. Ya. Pasca muskot, kalau tidak salah seminggu setelah muskot, teman-teman berangkat ke Solo 2 bis di Sriwedari dengan Mas Hio kalau tidak salah di situ. Mas Hio. Oh berarti waktu itu memang sudah ada komunikasi intens ya antara Gresik dengan Solo. Solo ya. Iya. Berarti ada keterkaitan kefalesan sebenarnya Iya. di sini, bahwa di sana fales, di sini fales, sehingga mencoba untuk membangun satu silaturahim kayak begitu. Iya, dengan teman-teman Solo. 2 bus cukup banyak juga ya. Wah, Solo sangat salut dengan teman-teman yang ada di Gresik. Setelah itu bagaimana di Rakerkot pertama itu seperti apa? Di Rakerkot pertama, saya lihat kelompok-kelompok dipanggil oleh BPK untuk gimana kerja-kerja kelompok, gimana kerja-kerja BPK di saat itu BPK awal. Akhirnya BPK mensupport kelompok-kelompok untuk mengadakan event. Ya, event pertama kalau tidak salah 3 bulan setelah muskot ada Rakerkot, BPK mensupport kelompok untuk mengadakan event, 2 event kalau tidak salah. Ada di 2 kelompok. Yang pertama kelompok OI Rimba, Voice of Rimba, dan 1 minggu setelah itu ada kelompok OI Pintu Itu mengadakan acara. mengadakan acara Kalau Voice of Rimba dulu itu di mana ditempatkan dulu? di tempat di Telaga Ngipik, tidak salah. Di situ ada pariwisata Gresik, Tempat tempat pariwisata. pariwisata yang disewa teman-teman untuk dijadikan acara Voice of Rimba ben-benan. Di saat itu kelompok OI Gresik atas usulan bidang seni di saat itu Mas Sasa untuk merekom acara Voice of Rimba. Akhirnya itu awal pertama kali OI se-Jawa Timur mengadakan brand OI lo. Nah, melihat Versi awal anime kemarin itu, ingat nggak pada saat itu di awal bulan anggota OI Gresik yang tercatat berapa Mas di waktu itu? Sepengetahuan saya 300 berapa gitu, 300-an lah. Banyak juga Banyak. yang Resmi loh itu yang tercatat. iya yang ada di kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok. Karena saya ingat dulu itu ada yang 50, ada yang 60, Iya. ada yang 30. Jadi sangat banyak. Seperti itu dulu ya. Iya, 300-an. Mas Yadi. Ngopi oi. Ini ngopi oi santai. Jadi kita harus minum kopi. Terus dulu, terus dulu. Nah. Mas Yadi. Ya. Setelah terbentuknya BPK OI Gresik, itu kan
sering ada silaturahmi dari teman-teman Surabaya, terus ada Sidoarjo juga, tentang cikal bakal terbentuknya BPW OI Jawa Timur. Bagaimana awal dari proses-proses diskusi di situ? Siapa saja yang terlibat? Iya, memang di aturan di saat itu di kitab sucinya OI ADART-nya tidak ada BPW. Struktural cuma 3 aja, pusat, BPK, kemudian kelompok. Posisi saat itu tidak ada BPW. Di Jawa Timur maksudnya? Di aturan main ADART-nya tidak ada BPW. Cuma 3 posisi, 3 struktural. BPP, BPK langsung ke kelompok. Nah, di saat itu memang bergeliatnya teman-teman OI karena silaturahmi dan sebagainya, akhirnya dianggaplah perlu yang namanya BPW. Tapi karena aturannya tidak ada, akhirnya teman-teman membuat yang namanya Forkoi. Forkoi itu apa? Forkoi itu pada saat itu yang intens hubungan teman-teman di Jawa Timur di saat itu Sidoarjo, kemudian Surabaya dan Gresik. Siapa aja yang terlibat pada saat itu? Secara personal? Secara personal aja, semuanya sih terlibat, semuanya terlibat. Cuman secara struktural yang terlibat di saat itu saya sendiri Dari Gresik. BPKW Gresik ya? Mas Harun, kemudian Surabaya itu Mas Chandra, kemudian ada Mas Agung PT itu almarhum, Mas kemudian Zainul, Mas Yainul, ya Mas Yainul selalu hadir itu, Mas Yainul masih inten, kemudian ada Mas Ayah Surabaya, kemudian Sidoarjo itu Saudara Ari yang gendut itu badannya, terus Mas siapa lagi itu lupa saya namanya. Oh disitulah Disitulah, diskusi ya. Akhirnya Forkoi dibentuk, disahkan tidak salah di Gedung Sri Mulat kalau tidak salah itu Gedung Sri Mulat. Di THR ini. THR. Akhirnya terdengarlah OI Jawa Timur sudah bergeliat, teman-teman lain di kota-kota lain di provinsi lain mungkin agak ngejar target kayaknya. Oh, Jawa Timur mulai sulit. Nah, Forkoi, Forum Komunikasi OI iya. Jawa Timur ya. Nah, ada nggak ketua pada saat itu di Forkoi ini? Secara karena ini forum, jadi ketua ya masing-masing daerah. Di luar struktur BPK, Gresik saya dan Mas Harun yang mewakili. Surabaya Mas Chandra dengan siapa, Sidoarjo Mas Ari dengan siapa. Cuman kepanitiaan Forkoi dibentuk saat itu adalah Subekti, yaitu Ayah. Dialah ketua panitia Panitianya. Forum Komunikasi Ya. OI Jawa Timur ini ya. Oh iya ya. Nah, terus pada saat itu mereka bekerja untuk mensukseskan adanya nanti BPW Jawa Timur ya. Akhirnya Ayah dan teman-teman yang lain 2 minggu setelah Forkoi dibentuk, saya dengan Ayah datang ke Magetan. Karena di Magetan juga ada OI. Nah, di situ. Di Magetan ini siapa? Siapa di situ di Magetan? Siapa itu ketua Magetan dulu, lupa, yang kacamata rambut agak gondrong sedikit itu. Lupa. Mas Anam Mas ya. Anam, Mas yang ya. pernah jadi ketua BPW pertama kali. Iya, iya. Itu datang ke Mas Anam, di situ ada Mas Anam, ada beberapa teman-teman OI Ngawi, Madiun, ada beberapa kelompok lah juga di tingkatan Karisidenan mereka. Mereka menamakan OI Karisidenan karena tingkatannya yaitu tingkatan emosional geografi saja. Nah, akhirnya bergabunglah dengan kami, mengukur, ya sudah lah, namanya beda-beda, ada masalah, cuma tetap Jawa Timur. Tapi saya lihat waktu itu memang dari Forkoi ke pembentukan dan musul itu yang pertama itu cukup panjang juga, prosesnya kurang lebih 4 tahun pada saat itu kan. Ya. Saya masih ingat pada saat saya ketua BPKW Gresik pada saat itu
memang panjang di 2008 itu, sehingga artinya pada saat itu untuk dibuat atau musul BPWOI Jawa Timur pada saat itu, setelah terjadinya proses itu di BPWOI Jawa Timur, memang BPWOI Jawa Timur itu bagus juga ya perkembangannya. Bagus, artinya saya tidak tahu kota-kota yang lain atau provinsi yang lain, tapi yang jelas saat itu pesat perkembangan Jawa Timur. Setelah adanya Forkoi, kami gampang mengidentifikasi kota-kota. Akhirnya kota terdekat kayak Lamongan dan sebagainya terbentuk, muncul kayak jamur. Mojokerto, Sidoarjo, sana Malang, semua bermunculan akhirnya. Mas Yadi, ngopi oi, ngobrol perkara oi, kita santai aja. Nah, Mas Yadi saya lihat asik dengan cangklong sekarangnya. Ya, lagi nekuni dunia ini aja. Ini kan asik ya. Masih asik di oi. Asik, teman-teman OI masih komunikasi dengan teman-teman lama, nostalgia teman-teman lama. Saya hari ini cuma anggota biasa aja. Sudah berapa tahun di oi? Kalau terhitung dari Uskop awal ya 17 tahun lah. 17 tahun ya. Belum pernah, tapi posisi yang pernah ditempati di BPW itu pernah jadi sekretaris juga ya, terus di Sekretaris zamannya sekretaris. Mas Chandra juga ya waktu itu. Terus apa keinginan Mas Yadi sebenarnya di OI? Sebenarnya di OI itu banyak ilmu di sana kalau kita mau menggali di sana. Karena berorganisasi banyak ilmu yang kita dapat, banyak ilmu yang kita peroleh dari kalau tidak nyaman-nyamankan saja. Artinya hari ini saya jadi BPD di desa atau eksekutifnya desa itu ya lantaran saya dapat ilmu dari OI, mengenal organisasi, menata organisasi, semua dari OI. Artinya bermanfaat setelah Sangat di OI kan? bermanfaat, termasuk Mas Sasa juga BPD di tingkatan desa. Jadi, yang mengatur aturan main desa, yang itu ya BPD. Artinya dari OI itulah saya dapat ilmu. Apa tujuan Mas Yadi di OI? Tujuan saya sederhana aja. Ya tadi saya mendapatkan ilmu, kemudian bisa bermanfaat di OI, di masyarakat. OI sebagai alat saya sebenarnya untuk berkreativitas dan bermasyarakat. Karena ini itu adalah baju berorganisasi saya. Berarti tetap mencoba untuk mensupport teman-teman OI, artinya generasi-generasi yang baru ini ya. Tetap intens kalau saya, termasuk ketua-ketua hari ini. Kadang-kadang ada permasalahan apa di masa lalu dengan kondisi situasional saat ini, komunikasi terus. Masih komunikasi ya. Komunikasi. Artinya masih dalam situasi nyaman ya. Artinya dalam perjalanan seperti hari ini di OI dan masih tetap mencoba untuk berkreasi ya di OI Gersik pada khususnya ya. Iya. Artinya walaupun secara finansial kami tidak mensupport, tapi paling tidak membangun jaringan, memberikan ide-ide. Ya itulah yang bisa saya berikan, walaupun hari ini saya tidak di posisi apapun, hanya anggota biasa, anggota suami. Oh iya, anggota suami ada kartu nggak? Ada kartu. Masih Resmi ya? resmi ini. Resmi anggota Resmi. OI. Jadi teman-teman OI Gersik itu pun juga sudah banyak ber-KTA nasional. Nah, Mas Yadi, keinginan kedepannya bagaimana dengan setuju nggak ada sebuah niaga untuk menjadi apa ya istilahnya, sehingga niaga itu bisa memberi kita manfaat pada anggota-anggota. Kalau operasi itu dijalankan betul di tingkatan pusat sampai ke tingkatan kelompok, saya yakin
bisa jalan lah koperasi. Itu niaga di situ dibangun, karena koperasi adalah alat berniaga masyarakat OI yang bisa diterima, masyarakat Indonesia yang bisa diterima ya koperasi ini. Ini ide besarnya Bung Hatta loh. Iya, semestinya itu kita terapkan aja. Nggak tahu sampai hari ini koperasi kok ada. Dalam skala Gresik, setuju nggak ada koperasi di OI Gresik? Sepakat sekali. Cuman kan kondisi saat ini memang kondisi situasi pandemi kayak gini, memang teman-teman pada agak semua. Iya. Di rumah saja. Di rumah saja. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan kayak begitu. Iya. Jadi pesan dari Mas Yadi. Sebelum akhir, ini kan kita dalam podcast Ngopi OI bersama Pak Daeng. Apa keinginan seorang Mas Yadi terhadap salah satu tokoh besar kita, Bang Iwan Fals? Apa keinginan Mas Yadi terhadap Iwan Fals dan OI? Dari awal teman-teman sebelum OI terbentuk, teman-teman ngefan dengan Iwan Fals, ketokohannya dan sebagainya. Ya dari situ ya kami berharap Bang Iwan Fals memberi warna dengan siapa dia sejatinya. Artinya dia seorang seniman, dia seorang penyanyi, kontribusi saya rasa melekat lah. Tokoh besar loh. Ya, Nomor artinya satu anak bangsa loh. biar dari ide-ide lagunya, ide-ide karyanya menjadi inspirasi teman-teman, menginspirasi masyarakat pemuda OI khususnya untuk membangun Indonesia seutuhnya. Mas Yadi, sampai kan anggota OI suka Iwan Fals. Apa lagu yang paling sampean suka dan coba nyanyikan satu bait? Silakan sambil cangklongan, monggo ngopi, karena ini memang ngopi. Saya Ngopi bukan OI. penyanyi sebenarnya, tapi lagu yang paling saya sukai ya memang Ibu. Lagu Ibu itu memang betul-betul menyentuh sekali, memang Bang Iwan betul-betul menggapai betul tentang ibu, sosok sang ibu. Sampai teman-teman OI OI Gresik di saat itu membuat acara Hari Ibu tanggal 22 Desember kalau nggak salah, pertama kali, karena memang teman-teman terinspirasi dengan lagu itu. Dari apa yang saya bilang tadi, coba deh satu bait lagunya Bang Iwan supaya teman-teman juga dengar bahwa sebenarnya Anda ini OI asli. Apa harus nyanyi enggak kan? Nyanyi satu bait. Bolehlah kalau gitu. Suara saya enggak enak, suara saya lebih Fals dari Fals itu sendiri, tapi yang jelas saya fan Iwan Fals, juga ikut berorganisasi OI yang sama-sama dengan Iwan Fals juga. Maaf ya kalau nggak enak teman-teman OI, teman-teman pecinta Fals, Seluruh seluruh Indonesia jangan dikritisi saya, memang saya bukan penyanyi. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Wes, terima kasih Mas Yadi. Oke. Terima kasih kesempatannya malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan Siap. saya pada ending Ngopi OI bersama. Siap. Saya ngobrol perkara OI. Ya. Terima kasih atas kesempatannya ini. Salam OI. OI. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi bincang-bincang saya sama Mas Yadi, salah satu pelaku yang sudah kurang lebih 17 tahun di OI di Jawa Timur. Salam dari saya. Tolong tonton terus, ikuti terus channel Pak Daeng bersama Ngopi OI, ngobrol perkara OI. Terima kasih. Salam OI.